Halo students, jumpa lagi dengan saya Sir Sahala Freddy Simanjuntak melanjutkan materi kita yang sebelumnya kita belajar tentang koperasi. Achievers, saat ini kita akan mempelajari tentang sisa hasil usaha koperasi. Keuntungan pada koperasi disebut sisa hasil usaha atau disingkat SHU. SHU akan mempengaruhi kesejahteraan anggota dan kemajuan koperasi. SHU yang dibagikan kepada anggota koperasi sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan masing-masing anggota dalam koperasi tersebut. Ketentuan tentang SHU menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian adalah sebagai berikut. Yang pertama, sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku, dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Yang kedua, sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi sesuai dengan rapat anggota. Yang ketiga, besarnya pemubukan dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota. Achievers, sisa hasil usaha dibagi atas 2 jenis. Yang pertama adalah jasa modal. Jasa modal yaitu bagian dari sisa hasil usaha yang disediakan untuk para anggota berdasarkan uang simpanan mereka dan merupakan modal koperasi. Yang kedua adalah jasa anggota. Jasa anggota merupakan bagian dari sisa hasil usaha yang disediakan untuk anggota, seimbang dengan jasanya dalam usaha koperasi. Achievers, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat perhitungan sisa hasil usaha dengan terlebih dahulu melihat rumus masing-masing jasa modal dan jasa anggota. Mari kita melihat rumus menghitung jasa modal. Menghitung jasa modal dimulai dari persentase jasa modal sama dengan bagian sisa hasil usaha untuk jasa modal dibagi total modal dikali 100%. Kemudian, jasa modal per anggota sama dengan simpanan anggota A dibagi total simpanan koperasi dikali bagian jasa modal. Dan perlu menjadi catatan bagi kita bahwa bagian jasa modal sama dengan persentase jasa modal dikali sisa hasil usaha koperasi. Kemudian, kita akan melihat rumus untuk menghitung jasa anggota. Dimulai dari persentase jasa modal sama dengan bagian sisa hasil usaha untuk jasa modal dibagi total pinjaman atau pembelian dikali 100%. Selanjutnya, jasa anggota A sama dengan pinjaman atau pembelian anggota A dibagi total pembelian atau pinjaman penjualan koperasi dikali bagian sisa hasil usaha untuk jasa anggota. Dan untuk keterangannya adalah bagian jasa anggota merupakan persentase jasa anggota dikali sisa hasil usaha koperasi. Achievers, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Ketahui, pada tahun 2020, Koperasi Sejahtera memperoleh sisa hasil usaha sebesar 30 juta rupiah. Sisa hasil usaha tersebut dialokasikan untuk jasa modal 25%, jasa pembelian 25%. Adapun data lainnya adalah simpanan pokok 10 juta, simpanan wajib 40 juta, simpanan sukarela 15 juta, penjualan 25 juta, piutang anggota 40 juta. Abdi, seorang anggota koperasi,
memiliki simpanan pokok 100.000, simpanan wajib 900.000, dan jumlah pembelian 600.000. Nah, berdasarkan soal tersebut, hitunglah sisa hasil usaha yang diperoleh Abdi. Baik, kita hitung satu persatu ya. Kita mulai dari jasa modal per anggota. Rumusnya tadi, simpanan anggota dibagi dengan total simpanan koperasi dikali bagian jasa modal. Jasa modal per anggota sama dengan 1 juta dibagi dengan 50 juta dikali 30 juta dikali 25%. Nah, ingat, untuk total simpanan koperasi, yang perlu dijumlahkan itu adalah simpanan wajib dengan simpanan pokok. Simpanan sukarela tidak dijumlahkan. Nah, hasilnya adalah Rp150.000. Apakah hanya ini sisa hasil usaha yang diterima oleh Abdi? Nah, ada satu lagi ya. Baik, yang kedua adalah jasa anggota. Merupakan pembelian anggota dibagi penjualan koperasi dikali bagian sisa hasil usaha untuk jasa anggota. Jasa anggota A sama dengan 600.000 dibagi 25 juta dikali 7.500. Hasilnya 180.000. Maka total sisa hasil usaha Abdi yang diperoleh adalah 150.000 ditambah 180.000 sama dengan 330.000. Mudah bukan? Baik Achievers, untuk memperdalam materinya, silakan membaca buku ekonomi kelas 10, materi tentang sisa hasil usaha. Sampai bertemu minggu depan, jaga kesehatan, dan saya ucapkan terima kasih.